Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran informatika materi analis data kelas 10 bahasa Python menggunakan Google Colab. Kita lanjutkan. Kalau kemarin kita sudah belajar berkaitan dengan pemberian nilai data atau assessment, ini menggunakan sebuah variabel untuk menampung nilai atau perintah data yang akan kita gunakan selama proses pemrograman yang kita buat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu array. Nah, apa itu array? Nah, secara gampang, array itu adalah banyak nilai untuk satu variabel. Kalau misalkan kemarin asesmen itu kita belajar yang namanya pemberian nilai atau data itu menggunakan yang namanya variabel. Ini variabel biasa ya. Nah, sifat variabel ini, satu variabel hanya bisa menampung satu nilai atau satu data. Nah, ini akan merepotkan kita ketika kita punya tipe data yang sama, punya data yang sama untuk satu variabel. Misal kita punya variabel nama gitu. Nah, misal nama satu si A. Nama lagi si B gitu. Nah, ini kan untuk menampung nama. Kalau misalkan kita pakai variabel biasa, bukan menggunakan array ini, kita harus buat banyak variabel. Ini misal nama satu, ini jadi nama dua. Kenapa nggak bisa satu variabel? Karena sifat variabel itu sesungguhnya adalah satu nilai hanya bisa menampung satu data. Nah, biar gak bingung, kita langsung aja contoh. Misal kita punya variabel nih, bil1 itu sama dengan 10. Nah, kita buat lagi bil1 sama dengan 5. Nah, print bil1. Coba kita jalankan sekarang. Nah, ketika kita jalankan, dia hanya muncul 5 gitu. Kenapa hanya muncul 5? Karena tadi saya bilang di awal, karena satu variabel hanya bisa menampung satu nilai atau satu data gitu. Jadi ketika ada variabel yang sama, ini kan sama nih variabelnya, sama-sama bil1 gitu. Jadi ketika kita cetak print bil1, dia hanya muncul angka 5 saja. Jadi angka 10-nya sudah hilang, tergantikan dengan angka yang terbaru, dengan isi dari variabel yang terbaru. Nah, ini akan merepotkan jika kita punya data yang sama dengan tipe nilai yang sama gitu. Nah, untuk mengatasi tersebut, kita butuh yang namanya array. Supaya apa? Supaya kita cukup buat satu variabel, tetapi di dalam variabel ini, Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kita butuh yang namanya array. Array adalah cara yang sangat berguna untuk menyimpan banyak data dalam satu tempat. Dengan menggunakan array, kita bisa mengelola dan mengakses data dengan lebih mudah. Oke, kita lanjut sini. Menuliskan sebuah array dapat dilakukan dengan menggunakan tanda kurung siku, seperti diperlihatkan pada gambar di berikut. Nah, jadi kita perhatikan di sini. Nah, ini adalah sebuah array. Nah, lihat. Dia satu variabel, tetapi di dalamnya banyak data. Kenapa ini disebut dengan array? Yang pertama, ini variabel ya jelas, satu variabelnya data. Nah, terus di sini juga diawali dengan tanda kurung siku. Nah, ini tanda kurung siku nih teman-teman. Ya, jadi ini disebut dengan array. Baik, sekarang coba kita praktekkan array tersebut ya. Kita buat data sama dengan tanda kurung siku, jangan lupa. Nah, karena ini adalah sebuah array, 10 97 8 10 8 print data 1 sal. Nah, di sini ketika saya jalankan print data 1, nah di sini kenapa di sini munculnya angka 9? Nah, di sini
ketika kita klik 1, dia muncul angka 9 karena kenapa? Kita bisa mengelola dan mengakses data dengan lebih mudah. Nah, untuk mengelola dan mengakses data pada array ya, itu kita menggunakan yang namanya index. Nah, index inilah yang akan kita gunakan untuk mengelola dan mengakses data pada array. Nah, indeks ini dimulai dari angka 0 hitungannya, 0 dan seterusnya. Ketika kita jalankan print data 1 yang ini, kenapa dia munculnya angka 9? Karena indeks dari data, nah indeks dari data ini yang yang ke 1 adalah 9. Kita hitungannya dari 0 tadi ya, 0, 1, 2, 3, 4. Coba kita contoh, ini kita ganti jangan jadi 1, tetapi contoh kita jadi 3 lah. Yang muncul berapa? Nah, kita ganti 3, yang muncul pasti angka 8. Gitu ya. Jadi indeks itu dimulai dari 0. Sekarang kita perhatikan ke sini teman-teman. Data 2 sama dengan 10. Oke, coba kita praktekkan ya. Oke, coba kita praktekkan di sini. Data 2 sama dengan 10. Oke, ini spasinya dihilangin, lupa. Coba sekarang kita tampilkan print data. Nah, sekarang yang 7 ini, yang 7 ya, 0, 1, 2 di indeks kedua ini, yang 7 ini dia akan berubah menjadi 10 ya. Karena di sini kita berikan perintah data array data, indeks kedua kita ubah menjadi 10 gitu ya. Jadi itu untuk mengakses yang namanya array. Nah, sekarang kita coba lakukan perintah data titik append ya. Coba kita lakukan perintah data titik append 9 print data ya, kita running. Nah, data append ini kita tambahkan untuk menambahkan angka 9 di akhir data array yang pertama. Jadi makanya di sini yang beda adalah 10 9 10 8 10 8 dan ada 9-nya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya adalah array itu adalah untuk memberikan satu variabel tetapi dengan banyak nilai atau banyak data. Untuk mengakses array kita butuh yang namanya index. Index itu mulai dari angka 0. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa latihan. Silakan teman-teman coba menggunakan Google Colab masing-masing. Nah, kita lanjut sekarang ke materi selanjutnya, itu pengulangan. Nah, ketika kita menggunakan array, kita pasti akan kesusahan untuk mengetahui indeks keberapa di dalam data tersebut, apalagi data kita banyak. Oke, misal kita punya data namanya adalah siswa gitu ya. Nah, di dalam array ini, di siswa ini ada si A, B, C, D, E gitu ya, sampai ke Z gitu. Oke, misal ada 978 data gitu. Nah, permasalahan muncul ketika kalau misalkan di salah satu array siswa ini ada nama siswa yang salah. Nah, ingat ke yang tadi sini, ketika kita ingin mengakses array, kita harus tahu nomor indeksnya. Kalau misalkan indeksnya banyak, kalau misalkan datanya banyak, berarti kita harus ngitung satu-satu. A berapa, B ke berapa, C ke berapa, D ke berapa, sampai ke Z misal ke berapa gitu. Kalau misalkan datanya banyak kan, kita harus tahu nomor indeksnya. Nah, untuk menanggulangi masalah tersebut, kita butuh yang namanya fungsi pengulangan. Nah, pengulangan atau looping adalah konsep dalam pemrograman yang memungkinkan kita untuk menjalankan satu atau beberapa baris kode secara berulang-ulang. Jadi kita cukup buat beberapa baris kode program tersebut akan mengulang sesuai dengan apa yang kita perintahkan, atau sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau sesuai dengan kondisi tertentu. Nah, dalam Python terdapat dua jenis pengulangan utama, yaitu for loop dan while loop. For loop digunakan ketika kita ingin mengulangi sesuatu untuk jumlah yang sudah diketahui. Oke.
Oke ya. Jadi kalau misalkan jumlahnya sudah pasti, misal kita akan melakukan pengulangan 7 kali, nah kita menggunakan for loop. Oke. Kita ke sini dulu. Perintah for digunakan dengan menyertakan sebuah variabel baru untuk menelusuri setiap elemen di dalam variabel yang diberikan setelah perintah in. Nah, kita fokus ke sini teman-teman. Sekarang kita fokus ke kode programnya. Nah, kita fokus ke sini sekarang. Nah, kalau misalkan kita perhatikan di baris kode program ini, nah di sini ada berapa variabel? Ayo coba tebak. Nah, di sini ada 3 variabel. Yang pertama variabel array yaitu data. Yang kedua adalah variabel index. Ya, ini variabel index. Nah, di sini ada variabel baru. Nah, kenapa elemen ini disebut dengan variabel baru? Perhatikan kata-kata ini. Perintah for digunakan dengan menyatakan variabel variabel baru. Jadi setelah kata for, nah pasti di situ dituliskan variabel baru. Nah, si variabel baru ini fungsinya adalah untuk menampung pengulangan berapa kali data yang ada pada array-nya gitu, yang ada pada array ini gitu. Nah, kebetulan di array ini adalah data. Jadi si elemen ini akan menampung atau menelusuri pengulangan yang ada pada array, jumlah data pada array gitu. Nah, jadi begini cara penulisannya ya. For di sini adalah variabel baru in. Nah, setelah ini nih kita tulis variabel array-nya. Jadi kalau misalkan di sini variabel array-nya merah, ya di sini juga kita harus merah gitu. Oke ya. Jadi seperti itu. Oke, yuk, biar gak bingung, coba kita langsung praktekkan. Oke, kita tambah kode di bawah. Data. Oke, yang ini aja kita copy ya. Copy. Paste. Variabel indeksnya 0, inti untuk pengulangan 0 ya. Dimulai dari angka 0. Nah, jangan lupa for, karena kita mau melakukan perintah looping. For, kita tambahkan elemen barunya. Kita tambahkan variabel barunya. Nah, variabel barunya misal kita buat elemen in. Nah, ini disesuaikan dengan yang ini ya. Kita sesuaikan dengan array-nya yang di atas, variabel array-nya di data. Titik 2. Nah, kita langsung buat gini. Oke. Nah, kita ingin menampilkan dia sebenarnya elemen keberapa, indeks keberapa di setiap elemen itu. Nanti kita print. Oke, buka kurung, ini dulu elemen. Oh, jangan pakai huruf besar, elemen ke gitu ya, biar lebih jelas. Elemen ke ya, spasi biar muncul, koma jangan lupa untuk memisahkan. Nah, kita masukkan indeksnya, variabel indeksnya, koma. Nah, ini untuk memunculkan icon sama dengan, bebas sih sebenarnya, mau titik 2 juga nggak apa-apa, cuman biar lebih rapi. Koma elemen. Nah, kita masukkan lagi di sini elemen. Nah, variabel barunya. Nah, dengan beberapa baris kode program pengulangan ini, kita akan jadi lebih paham dia ada di indeks keberapa tanpa kita harus ngitung satu-satu. Jadi teman-teman kalau misalkan memang data keberapa yang salah, ya kita tinggal lakukan for loop ini gitu ya, untuk mengetahui dia indeks keberapa dari data yang kita punya. Jadi kita akan lebih gampang untuk mengakses data pada array tersebut. Nah, ini ada beberapa latihan, teman-teman bisa di pause dulu videonya, nanti bisa dikerjakan latihannya, silahkan. Nah, sedangkan ada lagi pengulangan yang namanya while loop. Nah, while loop digunakan ketika kita ingin mengulangi sesuatu selama sesuatu kondisi masih benar.
Jadi kalau while loop itu kita pengulangannya dilakukan kalau misalkan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kita nggak tahu nih dia melakukan pengulangan berapa kali. Selama tujuannya belum tercapai, ya dia akan diulang terus sampai tujuannya tercapai. Berbeda dengan for loop tadi. Kalau for loop kita udah tahu 7 kali putaran misal. Kalau while loop itu ya nggak tahu berapa kali putaran. Pokoknya sampai tujuannya tercapai gitu. Nah ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah yang ini teman-teman bisa lakukan, kerjakan di Google Colab masing-masing. Oke ya, jadi itu aja bedanya for loop dan while loop. Oke teman-teman, itu dari saya video singkat ya. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan kita latihan dalam proses belajar Python, khususnya materi kita hari ini adalah array dan looping atau pengulangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.